Semuanya dimulai dari percaya. Saya sendiri masih ingat sekitar 10 tahun lebih yang lalu, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya untuk pindah ke Jakarta. Waktu itu ada di Jogja. Ya, dan gereja yang ada di Jogja sudah jadi gereja yang sangat bertumbuh, mungkin yang paling bertumbuh di Jogja pada waktu itu. Tapi Tuhan suruh pindah ke Jakarta, yang mana memulai dari bawah. Tapi sekali lagi saudaraku, walaupun kadang gak masuk akal ya, perintah Tuhan tuh saya belajar sering kali gak masuk akal, banyak gak masuk akalnya daripada masuk akalnya. Tapi ketika kita mulai percaya, saya belajar percaya. Dan sekarang sudah lebih dari 10 tahun saya flashback ngelihat ke belakang. Saya dibuat terheran-heran sama Tuhan. Karena dalam waktu 10 tahun ini saya melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Dulu saya pikir yang di Jogja sudah luar biasa. Tapi ternyata ketika saya jalan sama Tuhan, Tuhan suruh kemanapun, ke Jakarta atau kemanapun, yang saya lihat akan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Karena janji Tuhan from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Saya berdoa akan ada orang-orang di tempat ini 5 tahun dalam hidup saudara ke depan nanti, bahkan 10 tahun akan ditandai sebagai dekade kemuliaan. Ini adalah dekade di mana glory yang dari Tuhan dinyatakan semakin besar dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Saya nubuatkan ya, 10 tahun ke depan itu kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Itu jauh melampaui dari yang semua yang pernah Anda alami dalam tahun-tahun sebelumnya di dalam hidup saudara. Akan ada yang punya kesaksian yang seperti itu. 10 tahun ke depan itu 10 tahun kemuliaan besar dalam hidup saudara. Amin. Semuanya dimulai dari hati yang apa? Percaya. Percaya itu kadang-kadang feelingnya beda. Kayak Abraham ya, sekalipun tidak ada dasar berharap, dirasa-rasain kok kayaknya nggak mungkin. Kita mau nih, namun Abraham berharap. Nah itu percaya tuh. Ya mungkin saudara nggak ngerasa kalau sembuh, feelingnya kayak nggak ada jalan keluar, semuanya serba berat. Tapi hatimu ambil keputusan untuk percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan keluargaku, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitku. Jadi iman itu adalah sebuah keputusan. Walaupun feelingnya campur aduk di hati. Tapi keputusannya saya percaya. Itu yang pertama. Keputusan yang kedua yang membawa Lot mengalami dimensi kemuliaan adalah Lot meninggalkan negeri asalnya. Nah kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Abraham disuruh oleh Tuhan meninggalkan keluarganya, meninggalkan negeri asalnya ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Kenapa? Karena sederhana, baik Abraham maupun Lot itu lahir di keluarga yang menyembah berhala. Di keluarga yang values-nya, nilai-nilainya kemungkinan besar bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin ya itulah budayanya mereka. Itulah latar belakangnya mereka, mindsetnya seperti itu. Ada dosa, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang luar biasa dari Nuh, dia nggak berhenti hanya percaya, tetapi dia ambil keputusan meninggalkan negerinya menuju ke tempat yang baru yang Tuhan akan tunjukkan. Buat saya saudaraku, aplikasinya buat kita ini bicara tentang pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu bukan cuma perasaan. Pertobatan sejati itu bukan cuma kita nangis-nangis ngerasain zaman Tuhan tapi gak berbuat apa-apa. Pertobatan sejati itu bicara tentang perubahan hidup. Banyak orang Kristen setiap minggu ke gereja. Pertanyaannya, apakah hidup kita berubah dari hari ke hari? Semakin diubah, semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Hebatnya Lot ini, dia percaya, setelah itu dia melangkah. Dia tinggalkan kehidupan lamanya, masuk dalam kehidupan yang baru, perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya adalah pertobatan. Dia meninggalkan kehidupan lama yang dalam penyembahan berhala dan dia sungguh-sungguh komitmen sama Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Alkitab ngomong begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, ini bicara tentang konteks di satu rumah ada banyak perabot nih. Tapi ternyata ada perabot-perabot yang lebih mulia, ada perabot-perabot yang kurang mulia. Di rumah saudara juga sama kan, harta saudara, milik saudara kan nggak semuanya stratanya sama. Benar nggak? Ada yang Anda anggap lebih berharga, ada yang Anda anggap kurang berharga. Benar nggak? Kayak keset kan nggak mungkin Anda taruh di safe deposit kan? Anda injak-injak iya. Tapi saya percaya perhiasan saudara simpan itu. Saudara jaga dengan hati-hati karena itu bernilai. Berarti itu lebih mulia. Dan firman Tuhan berjanji, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Doa saya jemaat di tempat ini bukan cuma ngalami kemuliaan Tuhan yang biasa. Sama-sama ngalami kemuliaan Tuhan tapi levelnya berbeda. Doa saya Anda gak ngalami level kemuliaan yang kurang. Doa saya setiap orang di tempat ini level kemuliaannya semakin bertambah. Semakin lebih hari demi hari. Lebih dan lebih lagi. Dan itu semua dimulai dari menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Berarti tadinya belum nih. Tapi kayak emas ya, semakin dimurnikan semakin naik nilainya. Benar gak? Emas sampai emas yang murni, emas 24 karat. Semakin bernilai harganya. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Ini dari penghukuman di Sodom. Sodom dihakimi dan hancur semuanya. Tapi Tuhan menyelamatkan Lot. Terus ditambahin label seperti ini. Dicatat dalam Alkitab tentang Lot apa? Orang yang benar. Lihat ini saudaraku. Jadi Tuhan nganggap Lot itu orang yang benar. Yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Orang-orang Sodom itu. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Kalimat terakhir ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang kalau Anda perhatikan gak tadi? Alkitab ngomong tentang jiwa yang benar. Jadi Tuhan tuh ngelihat jiwa kita loh. Ada jiwanya ini terjaga kemurniannya. Ada orang-orang yang jaga hati nuraninya tetap masih baik. Terpelihara. Dan seperti Lot, dia tinggal di Sodom tapi dia jaga beneran. Dan Alkitab mencatat jiwanya menderita. Kenapa? Tiap hari melihatnya kayak gitu. Kotor banget dunia ini. Buat orang lain sudah biasa yang kayak gitu biasa. Korupsi biasa, selingkuh biasa, dosa itu biasa. Tapi buat Nuh, siapa? Buat Lot, Alkitab mencatat jiwanya menderita. Mungkin ada di tempat ini saudara juga seperti Lot. Anda bekerja di satu lingkungan usaha yang kayak bertentangan sama hati nurani saudara. Gak gampang loh. Kayak Lot kan juga gak punya power mengubah itu. Mengubah Sodom, mengubah orang lain. Mungkin ada di antara saudara sebagai pejabat, Anda ada di dalam lingkungan yang gak mudah. Tapi saya berdoa di lingkungan apapun saudara berada, Anda mengambil keputusan seperti Lot. Walaupun dia tinggal di Sodom, dia ada di tengah-tengah lingkungan yang jahat seperti itu. Tapi hati nuraninya tetap dijaga. Dia tetap menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Karena itu dia selamat. Doa saya, hidup saudara juga selamat. Keluarga saudara selamat. Masa depan saudara selamat. Pekerjaan keuangan saudara selamat. Karena itu ambil keputusan untuk jaga jiwa ini. Hati ini tetap benar, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini keputusan yang kedua yang membuat
Lot selamat. Anda juga selamat. Yang ketiga, Lot mengikuti Abraham. Buat saya saudaraku, dari semua keputusan Lot yang lain, yang ketiga ini yang sangat pengaruhnya besar sekali dalam kehidupan Lot. Sehingga hidupnya mengalami dimensi kemuliaan. Yaitu dia ikut Abraham. Ini keputusan yang paling cerdas, paling pintar yang diambil oleh Lot. Bukan keputusan untuk beli ternak lebih banyak, membangun kemah, ngerekrut pegawai. No. Itu semua bagus. Tapi keputusan yang terpintarnya dari Lot adalah ngikutin Abraham. Buat Lot, saudaraku, Abraham ini bukan cuma pamannya. Tapi Abraham ini orang yang memegang janji Tuhan. Orang yang punya covenant sama Tuhan. Punya deal sama Tuhan. Buat Lot, Abraham ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Dan karena itu Lot mau ngikuti Abraham. Lot ngikuti Abraham bukan cuma sekedar sebagai ponakannya. Tapi dia ngikuti Abraham dengan hati murid yang siap untuk belajar. Lot belajar gimana Abraham mendengar suara Tuhan. Lot belajar gimana Abraham beribadah sama Tuhan. Karena semua orang yang percaya beribadah. Tapi Abraham sampai dibawa di dalam dimensi kemuliaan seperti itu. Pasti ada yang berbeda dari ibadahnya sama Tuhan. Semua orang berdoa. Tapi ada orang-orang yang ketika berdoa sesuatu terjadi. Alkitab mencatat Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ketika ia berdoa maka hujan turun. Ketika ia berdoa hujan tidak turun. Ia berdoa, semua orang berdoa. Tapi ada yang bedanya. Karena itu kita perlu belajar. Dan Lot belajar, dia belajar semuanya itu. Dia belajar bagaimana mengelola hartanya. Dia belajar bagaimana untuk menjaga kambing, domba, lembu, sapinya. Sehingga hari demi hari. Sementara Abraham dibawa naik dan Lot nempel. Ini ada hubungan ilahi nih. Dari hubungan ilahi, blessing itu mengalir. Anda harus tahu, ketika Anda nempel, ketika ranting nempel sama pokok, ada aliran mengalir. Ketika Lot nempel sama Abraham, anugerah Tuhan yang ada dalam hidup Abraham mengalir juga dalam kehidupan Lot. Dan karena itu, sementara Abraham diangkat naik oleh Tuhan, Lot pun naik bersama dengan Abraham. Lihat ini saudaraku, selama Lot ada dalam berjalan bersama dengan Abraham ini, Anda akan melihat apa yang terjadi dalam hidup Abraham terjadi dalam kehidupan Lot. Abraham diberkati, Lot diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus ngerti sekali the power of mentorship. Kuasa dari pemuritan. Makanya Lot punya Abraham. Majunya cepat. Mentorship itu adalah jalur akselerasi. Untuk saudara mengalami kemajuan. Ya, Lot punya Abraham. Elisa punya Elia. Benar apa tidak? Yosua punya Musa. Timotius punya Paulus. Ini adalah pola ilahi yang ada dalam Alkitab. Ketika ada pemuritan terjadi, maka impartasi berlangsung, di situ progresnya nggak biasa. Hanya melalui pemuritan itu, Elisa dapat urapan double porsi. Coba lihat hidupnya Elisa tanpa dimuridkan Elia. Mungkin kita nggak akan dengar kisahnya. Oke. Coba lihat kehidupannya Timotius tanpa Paulus. Nggak akan jadi apa-apa dia. Coba lihat Yosua tanpa Musa. Gak akan pernah ada dengar cerita Yosua jadi pemimpin bahkan bisa mengambil alih tanah perjanjian. Artinya pemuritan ini adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita mengalami akselerasi rohani. Dan doa saya dalam hidup saudara, Anda gak terus di jalur lambat. Banyak orang gak sadar terus di jalur lambat, kenapa? Gak dimuridkan, gak ngerti, hidupnya cuma puter-puter. Do not know what to do, salah pun gak ngerti. Gak ngerti caranya maju, gak ngerti caranya ngegolkan. Saya dibawa Tuhan sampai hari ini saya ada. Saya mau bersaksi sama saudara, salah satunya yang sangat penting adalah pemuritan. Saya dimuridkan oleh Pak Obaja. Ya, saya diajari gimana untuk jadi gembala. Waktu saya jadi gembala saya masih umur 20 tahun. Dan saya gak ngerti apa yang harus dilakukan.
Saya nggak ngerti gimana caranya khotbah, saya diajari. Saya nggak ngerti gimana caranya memimpin ibadah, saya diajari. Saya nggak ngerti gimana cara membaptis orang, saya diajarin cara membaptis orang. Cara memimpin doa berkat, satu demi satu saya diajari. Cara membangun tim, cara menyelesaikan masalah, cara membawa dari A ke B, B ke C, ngegolin sesuatu, saya diajarin. Dan melalui dari pemuritan itu, kemajuannya lebih cepat. Oke? Jadi hari ini doa saya, Anda tidak selamanya di jalur lambat. Doa saya, Tuhan bawa saudara pindah ke jalur tol, jalur percepatan ilahi. Dan mulai tahun ini doa saya ngalami percepatan ilahi. Dan ada kesaksian yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya. Kalau yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin.